Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita akan langsung melihat kondisi terkini di kediaman Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kami masih terhubung dengan rekan kami, Ayah Nufus di sana. Ayah, apakah ada perkembangan terbaru dari suasana di kediaman dari Verdi Sambo saat ini? Ya, Stephanie, setelah tadi laporan terakhir dari saya, yaitu adanya pergerakan kendaraan taktis yang mendekati kediaman dari Irjen Verdi Sambo, ini belum ada pergerakan atau mungkin update lagi dari di kawasan ini, karena kami juga belum mendapatkan informasi detail dari para petugas kepolisian yang berjaga di sekitar ini. Namun tadi kami juga sempat melihat beberapa petugas Brimob ini yang berpindah posisi begitu ya. Mungkin ini dilakukan dalam rangka penjagaan begitu, Stephanie dan juga pemirsa, dan juga di depan kami ini masih ada total 4 personel yang berjaga begitu di luar dari garis polisi yang dipasang oleh petugas kepolisian yang tiba tadi. Dan ini proses kedatangan dari para petugas kepolisian ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih dari 30 menit begitu, Stephanie dan juga pemirsa. Dan saat ini juga belum dapat kami pastikan apa yang sedang terjadi di dalam sana, dan juga kami belum dapat memastikan apa yang terjadi. Namun pergeseran yang terjadi di sini hanya pergeseran posisi penjagaan para petugas Brimob ini. Begitu, Stephanie dan juga pemirsa. Baik, Ayah, lalu apakah pengacara dari istri Verdi Sambo saat ini juga masih berada di sana? Ya, betul, saya juga pemirsa, pengacara dari istri Irjen Verdi Sambo atau keluarga dari Irjen Verdi Sambo ini memang datang beberapa menit setelah tibanya para petugas dengan menggunakan 2 mobil hitam begitu ya. Itu Arman Hanis. Ini kami juga melihat ini barusan Stephanie dan juga pemirsa, ada 2 petugas yang kami perkirakan ini merupakan dari petugas kepolisian. Ini mereka berada yang tadinya berada di seberang dari kediaman Irjen Verdi Sambo, kemudian mereka berlalu lalang memasuki rumah dari Irjen Verdi Sambo ini. Dan kami melihat di situ ada aktivitas, namun kami belum dapat memastikan langsung apa aktivitas yang dilakukan oleh para petugas ini. Kami hanya dapat melaporkan bahwa memang di dalam sana sedang ada aktivitas khusus, namun kami juga belum dapat memastikan apa. Dan terlihat beberapa petugas begitu menggunakan sarung tangan gitu ya, dan juga beberapa diantaranya menggunakan seragam kedinasan, dan beberapa diantaranya ini menggunakan kemeja putih, namun juga tetap menggunakan sarung tangan. Begitu, Stephanie dan juga pemirsa. Dan ada beberapa juga ini petugas kepolisian yang menggunakan tanda provos begitu, yang berjaga di depan rumah atau mungkin di kawasan kediaman dari Irjen Verdi Sambo. Ada juga yang berjaga di pos security yang ada di pojokan rumah dari Irjen Verdi Sambo ini. Dan kami melihat beberapa petugas ini berlalu lalang memasuki rumah, kemudian juga ada yang melakukan aktivitas komunikasi begitu, ada yang keluar dari kediaman, kemudian juga memasuki kembali kediaman dari Irjen Verdi Sambo. Begitu, Stephanie dan juga pemirsa. Namun memang kembali lagi kami belum dapat memastikan apa yang sedang terjadi saat ini. Dan kami juga melihat para petugas ini hanya berjaga, dan juga tadi seperti yang saya sampaikan, selain berlalu lalang begitu ya, masuk dan juga keluar untuk memberikan informasi, dan juga ini posisi dari para pasukan Brimob yang berjaga ini terus silih berganti dalam beberapa menit. Begitu, Stephanie dan juga pemirsa. Baik, Ayah, kami akan terus menunggu informasi terbaru dari sana. Dan sementara itu, pemirsa, saat ini kami juga sudah bergabung dengan kuasa hukum dari Barada Eliezer, Deolipa Yumara. Selamat sore, Pak Deolipa.
Baik, Pak Deolipa, kami mendapat informasi sore ini Kapolri akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Bagaimana tim kuasa hukum dan Barada Eliezer sendiri melihat perkembangan dari kasus ini? Kapolri ingin menjelaskan apa nih ya? Informasi yang kami dapatkan akan ada tersangka baru yang diumumkan sore ini. Oh, bagus dong. Bagus. Makin banyak tersangka makin bagus. Artinya kerjanya benar. Baik. Pak Deolipa, kami juga ingin mengkonfirmasi satu hal bahwa sebelumnya sempat disebutkan Barada Eliezer, klien Anda ini merupakan ahli menembak. Bagaimana cerita sebenarnya? Anda itu dia nggak bilang begitu. Biasa aja. Masih banyak yang lebih jago dari dia. Baik, artinya tidak benar bahwa Barada E ini disebutkan merupakan ahli menembak. Bukan tidak benar, tapi belum tentu benar. Kapan tepatnya Barada E ini mulai berlatih menembak, Pak Deolipa? Saya kurang tahu, nah itu kan internalnya mereka ya. Tapi pasti di waktu Kosek, dia kan berimob tuh. Di waktu Kosek ya, tempat pelatihan berimob ya dia berlatih menembak. Baik, sementara itu terkait dengan yang disebutkan aksi saling tembak di kediaman dari Ferdi Sambo. Anda sempat menyatakan bahwa klien Anda ini menerima perintah disuruh atau menerima arahan untuk menembak Brigadir Joshua. Siapa sebenarnya yang memberikan arahan tersebut? Ya pimpinan yang dia jaga. Pimpinan dalam hal ini artinya merupakan Ferdi Sambo, Pak Deolipa? Ya, Mbak yang tafsirkan ya, saya nggak berani menjawab ya. Tapi itu katanya pimpinan yang dia jaga. Baik, keterangan apa saja sebenarnya yang bisa diberikan Barada E dalam kaitannya dengan ia menyatakan akan menjadi justice kolaborator? Pertama, dia akan bicara sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, apa yang dia lihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan apa yang dilakukan. Pak Deolipa, saat siapa-siapa ya? Siapa-siapa saja? Yang terlibat. Pak Deolipa, klien Anda dijerat dengan pasal yang berbeda dengan tersangka lainnya Brigadir RR yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Tanggapan Anda? Ya, tentunya dia kan kena pasal 338 pembunuhan biasa, Jungto 5556. Artinya dia ini berada di posisi paling bawah. Kalau kita tandingkan 338 dan 340 adalah otak pelaku perencana. Sementara 338 adalah pelaku. Artinya dia bisa juga nggak mengerti apa yang direncanakan. Cuman karena mendapat perintah, ya dijalankan. Kenapa? Karena dia orang komando. Apakah Barada E sendiri sempat menceritakan kepada Anda terkait siapa sebenarnya dan apa tugas dari Brigadir RR, kemudian juga Brigadir K yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka? Ya, mereka semua adalah ajudan. Kecuali K ya. K itu orang sipil. Kalau dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua sendiri, seperti apa peran dari Brigadir RR ini menurut pengakuan Barada E? Itu teknis substansi material penyidikan, nggak bisa saya buka. Baik, lalu sejauh ini bagaimana kemudian untuk permintaan perlindungan dari Barada E kepada LPSK, Pak Deolipa? Kemarin sudah diajukan ke LPSK, hari ini mereka sudah koordinasi dengan penyidik Bareskrim Mabes Polri, dan kita tinggal tunggu hasilnya apa. Iya, mudah-mudahan hasilnya. Iya, siang tadi beberapa tim dari LPSK juga sempat mendatangi Bareskrim Polri. Apakah ini untuk menemui klien Anda? Salah satunya tentunya. Tapi paling tidak bertemu dulu dengan penyidik yang menangani, kemudian tentunya dengan Barada E juga. Apa yang membuat Barada E merasa perlu meminta perlindungan dari LPSK? Pertama, dia ini sudah bertobat. Artinya dia menyadari kesalahannya, sehingga dia ingin menyampaikan apa adanya. Tentunya dia lebih nyaman juga supaya terang, ya sudah di LPSK kan paling tidak keamanannya juga terjamin. Di Barskrim sudah terjamin, tapi ditambah LPSK kan ini kan dua lembaga yang berwenang. Ya mudah-mudahan dua lembaga ini kan bisa menjamin dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini udah kepentingan hukumnya klien kami sendiri, si Barada E. Yang dia berterus apa adanya, nanti kan di persidangan kan ini menjadikan barang bukti juga dari LPSK kan. Saksi-saksi LPSK kan juga bisa cerita nanti. Apa tepatnya kesalahan Barada E yang diungkapkan yang kemudian ingin diperbaiki sekarang, Pak Deolipa? Ya,
karena ada perintah menembak, karena dia anggota BRIMOB tadinya, perintah menembak dalam kondisi takut, dia juga takut ditembak lagi sama bosnya, ya tembak aja dia dengan rasa takut, dor. Itu. Apakah pimpinan yang Anda sebut tadi memberikan perintah untuk menembak ini adalah juga pihak yang sama yang saat ini rumahnya sedang digeledah, Pak Deolipa? Nggak saya jawab itu. Baik Pak Deolipa, apakah kemudian penetapan tersangka baru yang akan diumumkan oleh Kapolri sore ini berkaitan dengan Anda sebutkan tadi klien Anda sudah bertobat, dalam arti keterangan-keterangan dari Barade ini yang kemudian menuntun untuk ada tersangka baru dalam kasus ini? Iya dong. Iya jelas itu. Yang disebutkan itu ya yang menjadi pekerjaan dari kepolisian ini sekarang ini. Baik, apakah Baradae sendiri juga sudah mengetahui informasi ini bahwa Kapolri akan mengumumkan tersangka baru pada sore hari ini? Karena Baradae ini ada di dalam ruang yang aman, ya dia nggak bakal tahu lah. Dia tentu tidur bengong di tempat yang sama, nggak ada TV kan, nggak ada telepon. Ya dia berdoa aja sama Tuhan sekarang ini. Kelihatannya dia pasrah sama Tuhannya hari-hari ini. Baik Pak Deolipa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng, Anda masih bersama kami tentunya? Ya, Pak Sugeng, kami ingin tanyakan terkait dengan pengakuan Baradae bahwa ada perintah dari pimpinannya untuk menembak Brigadir Joshua. Seperti apa Anda melihat hal ini? Kalau ada perintah berarti sudah benar ada pelaku lain ya yang menyuruh melakukan. Pasal 55 ya. Pasal 55 itu terpenuhi, yang menyuruh melakukan itu ada. Nah, persoalannya di TKP yang selain atasannya itu yang dimaksud siapa? Apakah atasannya itu adalah Brigadir R? Apakah ada Ferdi Sambo ya? Kalau di sana ada Ferdi Sambo juga tidak bisa tidak akan lepas dari pertanggungjawaban pidana, karena di depannya terjadi tindak pidana harusnya dicegah ya. Tetapi menurut saya nih di situ peranan perintah itu justru dugaan saya dari Ferdi Sambo ya, karena Baradae Brigadir R tidak punya kepentingan dengan dengan Brigadir Yosua. Apa kepentingannya ya sehingga harus menembak? Apa kepentingannya, motifnya ya? Kalau dia tidak suka secara personal, misalnya iri hati atas posisi ataupun prestasi, tidak sampai begitu menembak. Ini harus menjadi satu catatan penting ya. Oleh karena itu penetapan tersangka hari ini itu menurut saya sudah cukup bukti. Setelah Baradae berbicara, Brigadir R ditangkap, pasti juga sudah berbicara ya. Penyidik punya keahlian mengorek, sudah selesai ini kasus sudah. Untuk penetapan tersangka ya, begitu. Baik, Pak Sugeng, artinya jika memang benar ada pimpinan yang memberikan perintah untuk menembak, apa jerat hukum yang bisa dikenakan dan ancaman hukumannya? Mereka itu kena di pasal 340, jungto pasal 335, jungto pasal 55. Ya, 55 itu turut serta penyertaan gitu loh ya, penyertaan pasal 55. Jadi sudah ada ancamannya, ancaman tertinggi dari kedua pasal tersebut yaitu hukuman mati atau selama-lamanya 20 tahun atau seumur hidup kalau terpenuhi pasal 340. Pak Sugeng, kalau IPW sendiri menyimpulkannya siapa sebenarnya pihak yang memberikan perintah untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua? Analisis IPW bertumpu pada dua alasan ya, pada dua alasan. Satu, tidak ada kepentingan Brigadir R maupun Baradae untuk membunuh Brigpol Y, tidak punya kepentingan karena mereka sama-sama adalah ajudan ya, tidak ada kepentingan, kecuali ada satu catatan bahwa Brigadir Polisi Y membuat mereka sakit hati yang sangat dalam terkait kehormatan, kan tidak ada.
Bahkan berdasarkan rekaman CCTV di rumah Ferdi Sambo, mereka masih tertawa-tawa bersama, ya, masih tertawa-tertawa bersama. Lihat ini ya. Yang kedua, analisis kedua, kemudian ketika kasus ini terungkap, ada upaya menghilangkan jejak adanya kasus pembunuhan, ya, kasus pembunuhan. Kalau menghilangkan upaya jejak kasus pembunuhan, kalau hanya pada level bawah, misalnya yang bunuh itu memang murni level bawah, FS tidak terlibat. Apakah akan melibatkan bintang 1 mau ikut tenggelam? Kan tidak. Artinya ada kepentingan seseorang yang high profile mau dilindungi, ya. Posisi high profile mau dilindungi. High profile satu-satunya yang ada dalam lingkaran peristiwa matinya Brigjen Y itu hanya Ferdi Sambo. Dengan posisi Ferdi Sambo, maka pada posisi bintang 1 ya bisa terseret karena mereka tidak taat hukum, mereka taatnya pada Ferdi Sambo. Itu satu analisis, itu analisis ya. Sementara pembuktian perkara pidana kan bukan karena analisis, tapi karena alat bukti yang harus dikumpulkan. Sekarang alat buktinya sudah tersedia, saksi berdasarkan KUHP sudah ada Baradae. Saksi berdasarkan KUHP juga Brigadir R, saya rasa sudah bicara juga ya, karena sudah ditangkap dia. Kemudian alat bukti lain, apa itu? Misalnya visum et repertum ya, kemudian uji balistik ya, kemudian forensik digital atas alat komunikasi sebagai petunjuk ini ya, dalam KUHP itu sebagai petunjuk. Kemudian juga analisis forensik atas CCTV. Ini sudah cukup. Yang pernah lebih sulit dari ini adalah kasus kopi sianida. Yang lebih sulit dari ini adalah kasus kopi sianida, di mana tidak terlihat satu gerakan tangan dari pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Polisi sudah waktu itu membawa kasus ini ke pengadilan dan terbukti. Ini kasus lebih mudah daripada kopi sianida, ya, karena mudah berusaha dihilangkan jejaknya dengan merusak tempat kejadian perkara dan juga barang bukti. Tetapi tidak semua barang bukti bisa hilang. Salah satu adalah tubuh korban, ya, seperti itu. Baik, Pak Sugeng, kita akan nantikan bersama tentunya siapa tersangka baru yang akan diumumkan oleh Kapolri sore ini. Terima kasih Pak Sugeng Teguh, Ketua IPW. Ya, silakan Pak Sugeng. Saya mau sampaikan, Pak Kapolri tidak boleh ragu ya menetapkan tersangka terhadap Irjen FS apabila cukup bukti. Keraguan-raguan menunjukkan kelemahan kepemimpinan ya, karena tuntutan masyarakat sudah sangat kencang, apalagi didukung oleh Presiden. Itu saja. Kapolri tidak boleh ragu dalam menetapkan tersangka baru kasus tewasnya Brigadir Joshua. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di iNews. Pak Diolipa, kami masih ingin berbincang lebih jauh dengan Anda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Ratusan noda. Stop! Pemutih bisa merusak dan